Halo Sobat Ekonomi, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana suatu negara mengatur roda perekonomiannya? Bagaimana sumber daya dikelola, barang dan jasa diproduksi, didistribusikan sampai ke tangan kita sebagai konsumen? Jawabannya ada pada sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut. Nah, di video kali ini kita akan menyelami lebih dalam, mengupas tuntas berbagai jenis sistem ekonomi yang ada di dunia, siap untuk menjelajah dunia ekonomi bersama saya. Yuk simak videonya. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan seluruh tata cara yang digunakan dalam mengkoordinasikan perilaku masyarakat, mencakup produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik dalam hal produksi, distribusi, konsumsi, maupun yang secara terintegrasi membentuk satu kesatuan utuh teratur dan dinamis, sehingga mampu menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Menurut Dunairi, sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur hubungan ekonomi antara manusia dan pembentukan kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi tidak harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pandangan, pola, dan filsafat hidupnya. Ia juga yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan. Jenis-jenis sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional sebagai sistem paling konvensional dengan dua elemen utama di dalamnya, yaitu menghargai tradisi dan minimnya jumlah limbah yang dihasilkan. Sistem ekonomi tradisional sendiri identik diterapkan di masyarakat pedesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Cara transaksi yang digunakan dengan cara bertukar barang, sebab hasil dari alam dan tenaga manusia adalah modal utama di masyarakat saat itu. Dalam sistem ekonomi tradisional, pemerintah tidak berhubungan langsung dalam aktivitas ekonomi. Ia hanya berperan sebagai penjaga ketertiban. Tujuan utama sistem ekonomi ini sendiri hanya sampai kepada kebutuhan hidup sehari-hari masyarakatnya yang terpenuhi, bukan mencari keuntungan. 2. Sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando memiliki sistem yang terpusat dan terdominasi. Sebagian besar sistemnya akan dikendalikan oleh pemerintah yang terlibat dalam proses produksi, mulai dari peralatan hingga ke fasilitasnya. Faktor dominasi sendiri jelas terlihat pada sumber daya berharga, karena sesuatu yang mampu menghasilkan keuntungan terbesar akan dikuasai oleh pemerintah dan sumber daya lainnya akan dikelola oleh rakyat. Meski demikian, jika pemerintah mampu membuat kebijakan yang tepat, maka banyak keuntungan yang akan didapat seperti terciptanya pemerataan pembangunan dari pemanfaatan sumber daya milik negara tersebut. Negara yang menerapkan sistem perekonomian ini diantaranya Korea Utara, Republik Rakyat Cina, Vietnam, dan Kuba. 3. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran atau dikenal juga dengan istilah dual economy sebab mengkombinasikan sistem ekonomi pasar dan komando. Hasilnya, pemerintah dan pasar kemudian bekerja sama dalam mengelola sumber daya yang ada. Pemerintah mengakui hak milik perorangan dengan catatan tidak merugikan kepentingan umum. Pemerintah berperan dalam memberikan batasan dan dapat melakukan intervensi. Pemerintah membuat perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian. Persaingan kemudian terjadi di pasar dalam batas yang wajar dan bersih di mana pemerintah turut melakukan pengawasan. Mekanisme pasar akan menentukan jenis dan jumlah barang yang diproduksi. 4. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi, pekerja, pengusaha, modal, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat, tapi pengelolaannya diatur oleh negara secara penuh. Pemerintah juga berperan penuh dalam mengatur distribusi dan hasil produksi. Di Indonesia sendiri terdapat satu bentuk ekonomi Pancasila yang berlandaskan kepada ideologi Pancasila dengan makna ekonomi demokrasi dan menganut asas kekeluargaan serta gotong royong dengan konsep dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam sistem Pancasila tersebut, koperasi juga dijadikan salah satu ujung tombak oleh pemerintah Indonesia dalam memajukan perekonomian. 5. Sistem ekonomi pasar. Ekonomi pasar terlihat lebih identik dengan pasar bebas. Dalam sistem ini, organisasi yang dijalankan oleh masyarakatlah yang menentukan bagaimana perekonomian akan berjalan, bagaimana pasokan dihasilkan, hingga tuntutan apa saja yang diperlukan. Faktanya, tidak ada satupun negara di dunia yang menerapkan sistem ini secara penuh. Keuntungan terbesar dari sistem pasar ini adalah terpisahnya pasar dan pemerintah. Hal ini mengurangi dominasi pemerintah dan kemajuan serta inovasi bisa berkembang dengan lebih cepat. Dengan adanya sistem ini,
Maka pebisnis juga harus dapat menyikapi dengan cepat berbagai resiko dari pasar bebas seperti kemungkinan adanya inflasi dan pahami dengan cepat penyebab dari inflasi tersebut. 6. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sebuah sistem ekonomi yang di mana semua anggota masyarakat diberikan kebebasan oleh negara untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, sistem ekonomi yang satu ini sering juga disebut dengan istilah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi liberal bisa dibilang sebagai sistem ekonomi yang lebih mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga pengusaha akan selalu berusaha untuk selalu produktif agar keuntungan tetap terjaga. 7. Sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Dengan kata lain, semua kegiatan ekonomi di bawah kendali setiap anggota masyarakat, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan anggota masyarakat menjadi hal yang utama. Oleh sebab itu, sistem ekonomi ini sering disebut juga dengan nama ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi di Indonesia. Pada tahun 1950-an, Indonesia menganut sistem ekonomi liberal hingga paham komunisme masuk ke tanah air, dan ekonomi kemudian berubah lagi menjadi ekonomi sistem sosialis. Selanjutnya, masa Orde Lama berganti dengan pemerintahan Orde Baru. Bentuk perekonomian diubah lagi menjadi sistem demokrasi ekonomi karena dianggap lebih sesuai dengan citra diri Indonesia. Tak sampai di situ, ketika Orde Reformasi bergulir, ekonomi Indonesia berganti lagi menjadi sistem ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi kerakyatan masuk ke dalam jenis sistem yang campuran. Hingga saat ini, Indonesia menganut sistem ekonomi merupakan pengembangan dari sistem campuran. Landasan sistem ekonomi Indonesia sendiri adalah Pancasila dan UUD 1945 yang berasas kekeluargaan dan gotong royong dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah kepemimpinan dan pengawasan pemerintah. Negara menguasai faktor produksi yang strategis dan menyangkut kepentingan rakyat banyak. Pemerintahnya berperan dalam mengawasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta. Wujud konkret dari konsep tersebut adalah badan usaha koperasi yang berfokus pada kesejahteraan anggota. Selain itu, adanya perbedaan peran antara badan usaha milik negara, BUMN, dan milik swasta, BUMS, yang kemudian berperan dalam memudahkan pengawasan pemerintah. Itulah berbagai jenis sistem ekonomi yang ada di dunia dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Tidak ada sistem ekonomi yang sempurna. Setiap negara perlu memilih dan mengadaptasi sistem ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.